Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga dari Prodi Teater Fakultas Seni Pertunjukan dengan NIM 2011-066014. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu sanggar di Desa Selangit, yaitu Sanggar Was Galeri. Di sini memproduksi berbagai macam kerajinan, ada topeng dan khususnya wayang kulit juga. Jadi saya akan membahas mengenai wayang kulit sebagai media penyebaran agama Islam di tanah Jawa, khususnya di Cirebon. Pokoknya saksikan. Ya, jadi wayang kulit adalah salah satu bentuk kesenian cabang dari seni pertunjukan yang mempertontonkan, yaitu pagelaran teater boneka, sama aja dengan teater boneka. Yang di sini adalah wayang kulit. Wayang kulit itu biasanya ceritanya ada Ramayana dan Mahabharata, dan ada juga yang lainnya. Nah, di tanah Jawa ini, khususnya tanah Jawa, wayang kulit itu pada saat perkembangan Islam di tanah Jawa disebarkan oleh Sunan Kalijaga. Ya, saya saat ini sudah bersama dengan Angwas Nandi yang akan mengupas tuntas tentang sejarah wayang dan perkembangannya juga di Cirebon. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasnadi. Biasa orang memanggil saya Was atau Kang Wawas. Saya juga di sini sebagai pelaku seni, bukan hanya seni pedalangan, tapi seni ukir, topeng dan lain sebagainya. Dan saya juga di sini memiliki galeri kecil-kecilan, yaitu yang saya namai Was Galeri tersebut. Galeri disebut Was Galeri. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Lingga ya. Mas Lingga ini dengan mengenai ragam atau pakem wayang kulit yang ada di Kabupaten Cirebon. Oke, langsung mulai aja ya. Jadi kita untuk awal ini apa yang perlu dibahas? Dasar. Paling dasar wayang di Cirebon. Kayak versi-versi patung. Jadi di Cirebon ini sebenarnya induknya satu, yaitu Sunan Agung atau yang disebut Sunan Kalijaga. Beliau menyebarkan agama Islam itu dengan seni pertunjukan wayang kulit. Yang awalnya wayang kulit ini dulunya itu bukan wayang yang seperti sekarang ini. Jadi beliau itu menata seni pertunjukan khususnya wayang kulit itu awalnya wayang beber. Yang dinamakan wayang beber itu wayang yang sudah dilukis di suatu kulit satu lembar. Di situ dilukis dan digambar juga untuk ragamnya atau lakonannya. Jadi misalkan Pendawa 5, di situ sudah dibikin Pendawa 5. Tapi tinggal wacana dalang tersebut membacakan teks atau lakon yang berdasarkan gambar yang ada di kulit tersebut. Dinamakanlah wayang beber. Cuman selingnya waktu berjalan terus Sunan Kali ini mengkolaborasikan antara gamelan. Disitulah mulai penggalian untuk meluaskan lagi wayang kulit yang ada di Cirebon ini. Kesempurnaan wayang yang ada di Kabupaten Cirebon itu sebenarnya sangat beda dengan ragam-ragam yang ada di Solo atau Jogja dan lain sebagainya, kota-kota yang lain yang ada wayang kulit. Di sini kita melihat tentang karakter wayang dulu. Contoh Punakawan atau Punakawan itu yang anak cucunya Semar. Ada Semar, Bagong, Cungkring, Gareng. Itu wilayah yang ada di Jogja. Raganya. Kalau kita di Cirebon itu ada 9 Punakawan Semar tuh. Dari Semar, terus Curis, terus Cungkring atau Petruk, terus Bitarota,
duala, jeblok, gareng, bagal buntung, bagong. Itu 9 wayang atau Punakawan. Itu dari 9 juga sebenarnya untuk pembabaran bahwa di tanah Cirebon ini wali itu ada 9. Publikasinya itu tentang pengupasan wayang Punakawan. Kalau yang lain mungkin sama, cuma bedanya di Cirebon dengan yang lain. Kalau di sini lebih apa ya? Lebih bahasa tepatnya tuh lebih komplit. Punakawannya tuh nggak, nilainya 4, ada 9 di sini. Kita beralih ke ragam gamelan. Kita bahas ragam gamelan. Memang sih sebenarnya intonasi gamelan itu ada 2 versi ya, atau 3. Awal itu prawa, terus pelok, terus lendro. Di Cirebon ini kita banyak orang yang tidak mengetahui tentang ragam atau gendingan yang biasa dipentaskan setiap malam di pertunjukan wayang kulit. Yaitu ada versinya sebenarnya, bukan istilahnya bukan prawa yang dipakai kalau kita di Cirebon, pelok. Itu berdasarkan nenek moyang kita yang awal-awal menyebarkan pertunjukan wayang Cirebon yang ada di sini. Itu dengan ragam gamelan pelok. Ya saya sih sebagai regenerasi untuk melanjutkan atau melestarikannya ya masih tetap pakai gamelan pelok. Karena di sini juga ragamnya dulu nggak boleh gamelan tuh dibagi satu panggung diisi 2 gamelan tuh nggak boleh. Jadi satu panggung ya satu gamelan, yaitu pelok. Nah kalau kita beralih ke yang lain, itu ada ragamnya 2, prawa sama pelok. Karena sebenarnya sih kalau kita perlu mengamati tentang kelengkapan musik atau gamelan itu keniatan dalangnya pribadi. Nggak masalah misalkan pengennya dirangkapin atau ada pelok ada prawa, apa sebenarnya sih boleh, nggak ada tuntutan istilahnya, nggak ada yang marahin gitu. Cuman kan kembali laginya dengan ruangan atau kemampuannya dalam tersebut, karena gamelan kan harganya kan lumayan. Nah situlah kita berbicara mengupas tentang gamelan yang ada di Cirebon. Nah ini yang perlu kita ketahui, Cirebon itu di wilayah Cirebon khususnya itu ada 2 versi sebenarnya, ragam kidulan sama ragam kaloran. Kalau kita berbicara tentang ragam ini sebenarnya masuknya ke apa ya, pakem dah ya, pakem. Kita kembali lagi ke pakem. Jadi ragam kidulan ini kita dibagi 2 antara kecamatan Palimanan Kelangenan ini dan sampai Duku Puntang itu memasuki eranya gamelan kidulan. Nah kalau kita ke kecamatan Gegesik dan arah sananya itu sudah beda versinya kaloran. Bisanya kita disebut kaloran dengan kidulan ini, dulunya gitu apa sih yang menciptakan seni pertunjukan wayang itu katanya jangan disamakan antara kidulan sama kaloran, karena gaya kidulan ini tidak boleh mengikuti ragamnya prawa, kata si yang sesepuh ini. Saya nggak bisa menyebutkan namanya karena saya juga belum mengetahui keaslian yang bisa membedakan ini tuh awalnya siapa. Di situ saya masih belum berani mengucapkan nama tersebut. Kata beliau itu ragam kidulan ya harus mengikuti ragam kidulan. Nah, kalau ragam kaloran harus mengikuti ragam kaloran, nggak boleh disatukan. Ragam kaloran kayak gini, ragam kidulan kayak gini terus disatukan nggak boleh. Karena kita berpegang teguh di kidulan itu gamelannya dominannya peluk semua, pure. Nah, dari kecamatan Palimanan, Kelangenan sampai Duku
Bintang itu ragamnya kiblat, pelong semua akhirnya. Nah, cuman kita memasuki eranya Kaloran ini karena Kaloran tersebut itu mengiblatnya ke ragam yang Prawa atau katakanlah wilayah Solo lah, gendingannya. Untuk tutur kata wayangannya juga mengikuti era ke sana. Kalau kita di sini ya tetap berpegang teguhnya ke Kidulan. Makanya kita di Kidulan ini sangat apa ya dominannya, sangat tradisional gitu. Sebenarnya Kidulan itu menguatkan tradisionalnya di pementasan wayang ini. Dan juga ragam Kidulan itu menurut saya sih hanya ruang lingkup sini Cirebon saja. Karena kalau memasuki wilayah Indramayu itu orang tuh baru tanya-tanya, oh kenapa wayang ini istilahnya bentuk pementasannya sederhana, nggak kayak ragam Indramayu. Nah disitulah penonton itu tidak mengetahui bahwa di Cirebon itu ada dua versi, ada dua ragam. Yang ragam satunya pelok, ragam satunya Prawa. Jadi orang-orang yang tidak mengetahui tentang ragam itu, menurut mereka si wayang tuh sama. Cuman Cirebon itu ketinggalan zaman, bukan seperti itu. Jadi sebenarnya Cirebon itu nggak mau di neko-neko lah istilahnya, nggak mau di apa ya, mengikuti zaman. Mengikuti zaman sih boleh. Cuman kita masih memperkuat di ragam Kidulannya. Ya seperti itu. Nah, di ragam Kidulan ini kita kebanyakannya bikin lakon karangan atau lakon gawean lah. Ada gawe tidak mengikuti kalur. Kalur itu apa ya? Kalur itu yang istilahnya pakem lah, pakem bebakunya dalam kayak semacamnya lakon Ramasinta tuh, Ramayana itu masuknya kan. Kita di sini di ragam Kidulan itu bikinnya kreasi atau ya dibikin itulah supaya seni pertunjukan tuh ya tetap satu, misinya menyebarkan Islam, tentang keislaman. Contoh kecilnya kayak lakon Jungkring, lakon Jahiliye pribadi atau Jungkring nyalar huruf lam dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya lakon yang ada di Indonesia, khususnya ragam Kidulan tuh eksotis yang dia masukkan itu untuk keagamaannya itu banyak. Makanya kita di sini ragam Kidulan itu masih memperkuat yaitu ragam-ragam yang sesepuh sudah ngebikin. Jadi untuk sekarangnya kita ya memperkuatkan lagi untuk di seni pertunjukan khususnya wayang kulit Cirebon. Makanya bentuk-bentuk yang ada di Kabupaten Cirebon tuh sangat beda dengan ragam-ragam yang ada di kota yang lain. Contoh lah ini atau Jungkring. Di wilayah yang ada seni wayang kulit juga kagum melihat bentuk khasnya wayang adat yang ada di Cirebon. Jadi hanya di Cirebon yang ada yang memiliki ragam-ragam seperti ini. Kita melihat gareng bentuk Cirebon dengan Solo aneh sebenarnya. Jadi memiliki ragam tersendiri lah istilahnya. Sebenarnya ada 9, cuman saya ambil wayangnya ada 3 karena harus bongkar kotak wayang dulu sih. Kalau misalkan 9 kotak ini bakal buntu. Ini Jungkringnya atau bentuk bisa disebut. Ini Baladewa. Sama kalau Baladewa ragamnya kayak Solo juga, cuma beda tatahan. Kalau di Cirebon kan yang memiliki apa ya,
gamelan sama wayang kulit kan hanya ada di Kesepuan. Keraton Kesepuan itu disitulah kita sebagai dalang ragam hiburan tuh masih mengiblat ke Keraton Kesepuan. Jadi awal muasalnya apa sih yang ini apa sih ragam gidulan mungkin yang menciptakan ya Keraton Kesepuan, karena di situ ada gamelan peleknya juga. Dan entah itu yang menciptakan awal muasalnya ragam gidulan sama kanoran itu siapa, dan juga masih belum mengetahui lebih detailnya. Apalagi mas? Makasih banyak atas beberapa penjelasan dari kesenian wayang kulit sebagai media penyebaran agama Islam juga, dan khususnya di Cirebon ini, di tanah Jawa ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penyampaian ataupun kurang seperti tidak sesuai gitu ya. Mungkin sekian, cukup dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.